Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang letusan gunung api yang beranggotakan Selsi Prisai Nasution, Siti Asiah, dan Susanti. Erupsi gunung api. Gunung Merapi di bumi terbentuk dikarenakan keraknya terpecah menjadi 17 lempeng tektonik utama yang kaku yang mengembang di atas lapisan mantel yang lebih panas dan lunak. Oleh karena itu, gunung berapi di bumi sering ditemukan di batas divergen dan konvergen dari lempeng tektonik. Bahaya dari debu vulkanik adalah terhadap penerbangan, khususnya pesawat jet, karena debu tersebut dapat merusak turbin dari mesin jet. Letusan besar dapat mempengaruhi suhu dikarenakan asap dan butiran asam sulfat yang dimuntahkan. Letusan dapat menghalangi matahari dan mendinginkan bagian bawah atmosfer bumi seperti troposfer, tetapi material tersebut juga dapat menyerap panas yang dipancarkan oleh bumi sehingga memanaskan stratosfer. Letusan gunung berapi terjadi apabila magma naik melintasi kerak bumi dan muncul di atas permukaan. Apabila gunung berapi meletus, magma yang terkandung di dalam kamar magma di bawah gunung berapi meletus keluar sebagai lava, di mana lava ini dapat berubah menjadi lahar setelah mengalir dan bercampur dengan material-material di permukaan bumi. Selain dari aliran lava, kehancuran yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Selanjutnya, material vulkanik. Pertama, gas vulkanik. Konsentrasi gas vulkanik dari erupsi satu gunung bisa berbeda dari gunung lainnya. Gas vulkanik dapat berupa hidrogen sulfida, sulfur dioksida, hidrogen klorida, dan hidrogen fluorida. Gas lain berupa hidrogen, nitrogen, dan karbon monoksida. Juga termasuk gas vulkanik yang dierupsikan gunung berapi. Yang kedua, aliran lava. Bentuk dan tipe erupsi gunung berapi bergantung pada komposisi lava yang dierupsikannya. Karakteristik paling penting dari magma adalah kekentalan dan jumlah gas yang terlarut di dalamnya. Kedua karakteristik tersebut juga dipengaruhi oleh jumlah kandungan silika pada magma. Yang ketiga, tefra. Tefra ini terbentuk ketika magma yang meletus akibat gas panas yang mengembang dalam waktu yang cepat. Ledakan kuat ini menghasilkan partikel material yang berterbangan dari gunung berapi. Partikel padat dengan diameter kurang dari 2 mm disebut sebagai abu vulkanik. X. Morfologi gunung berapi. Perisai tersusun dari batuan aliran lava yang dengan kekentalan rendah yang membeku sehingga tidak sempat membentuk suatu kerucut yang tinggi ataupun curam. Bentuknya akan belereng landai dan susunannya terdiri dari batuan yang bersifat basaltik. Contoh bentuk gunung berapi ini terdapat di Kepulauan Hawaii, Islandia, dan Afrika Timur. Yang selanjutnya yaitu stratovulkan, tersusun dari tefra dan lava hasil erupsi dengan tipe letusan berubah-ubah, sehingga dapat menghasilkan susunan yang berlapis-lapis dari berbagai jenis batuan. Gunung berapi ini terdapat di Yogyakarta, Gunung Fuji di Jepang, Gunung Mayon di Filipina, Gunung Vesuvius, dan Gunung Stromboli di Italia merupakan contoh dari gunung berapi jenis ini. Kerucut bara atau Cindercon merupakan gunung berapi yang abu dan pecahan kecil batuan vulkanik menyebar di sekeliling gunung. Sebagian besar gunung jenis ini membentuk mangkuk di puncaknya, jarang yang tingginya di atas 500 meter dari tanah di sekitarnya. Kaldera, gunung berapi jenis ini terbentuk dari ledakan yang sangat kuat di masa lalu yang melempar bagian atas dan tepi gunung sehingga membentuk cekungan. Mar merupakan gunung berapi dengan ketinggian rendah dan diameter kepunden yang lebar, di mana gunung berapi ini terbentuk dari letusan fratomagmatik yang disebabkan oleh tercampurnya magma dengan air di bawah tanah. Penjelasan selanjutnya yaitu jenis dan klasifikasi erupsi. Erupsi magmatik. Erupsi magmatik disebabkan oleh pelepasan gas akibat peristiwa dekompresi magma dengan kekentalan rendah dan sedikit kandungan gas yang akan menghasilkan erupsi yang relatif lemah. Jenis erupsi berikut merupakan erupsi yang namanya berasal dari peristiwa sejarah. Kemudian ada erupsi freatomagmatik.
Erupsi fakta magmatif diawali dengan interaksi antara magma dengan air tanah. Akibat adanya perbedaan temperatur dan signifikan, terjadi kenaikan tekanan dalam waktu singkat yang berujung pada ledakan. Ledakan tersebut melontar uap air dan pecah pyroklimatik ke udara, tidak seperti erupsi reaktif. Erupsi fretomaktif juga melontarkan partikel juvenil. Kemudian ada erupsi freatik, sama seperti erupsi freatomagmatik. Erupsi freatik disebabkan oleh kontak antara air tanah dengan batuan panas atau magma. Kemudian kemudian pembahasannya itu vulkanologi Indonesia. Lembaga ini dibentuk setelah meletusnya Gunung Kelut di Jawa Timur tahun 1919. Pada tanggal 16 September 1920 dibentuk Vulkaan Beakingsdienst, Dinas Penjagaan Gunung Api, di bawah Diens van het Meeuwisen. Setelah Indonesia merdeka, dibentuk Dinas Gunung Berapi, DGB, di bawah Jawatan Pertambangan. Pada tahun 2001, urusan gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami, erosi, dan sedimentasi ditangani oleh Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Setelah bergabung dengan Badan Geologi, Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi berubah nama institusinya menjadi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kemudian slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Susanti. Peristiwa penting letusan gunung api. Yang pertama, letusan Merapi 2010. Letusan Merapi 2010 adalah rangkaian peristiwa gunung berapi yang terjadi di Merapi, Indonesia. Aktivitas seismik dimulai pada akhir September 2010 dan menyebabkan letusan gunung berapi pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2010. Ini mengakibatkan sedikitnya 353 orang tewas, termasuk Mbah Marjan. Yang kedua, Mbah Marjan wafat. Raden Ngabehi Sukarso Hargo atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Marjan, lahir di Dukuh, Kinaherjo 5 Februari 1927. Meninggal di Sleman 26 Oktober 2010 pada umur 83 tahun. Ia adalah seorang juru kunci Gunung Merapi amanah. Sebagai juru kunci ini diperoleh dari Sultan Hamengkubuwana. Setiap gunung Merapi akan meletus. Warga setempat selalu menunggu komando darinya untuk mengungsi. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Gunung Merapi kembali meletus, disertai awan panas setinggi 1,5 km. Gulungan awan panas tersebut meluncur turun melewati kawasan tempat Mbah Marjan bermukim. Jasad Mbah Marjan ditemukan beberapa jam kemudian oleh tim SAR bersama dengan 16 orang lainnya telah meninggal dunia. Umumnya kondisi korban yang ditemukan mengalami luka bakar serius. Mitigasi bencana gunung api. Indonesia adalah negeri yang rawan bencana geologis, gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, dan tsunami. Saat ini telah tersedia di Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Undang-undang tersebut berfungsi sebagai pedoman dasar yang mengatur wewenang, hak, kewajiban, dan sanksi bagi segenap penyelenggara dan pemangku kepentingan di bidang penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 2007 tersebut, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi: yang pertama itu adalah kesiapsiagaan, yang kedua peringatan dini, dan yang ketiga mitigasi bencana.
Mitigasi bencana gunung meletus. Sebelum gunung meletus, mengenali daerah setempat dalam menentukan tempat yang aman untuk mengungsi, membuat perencanaan penanganan bencana, mempersiapkan pengungsian jika diperlukan, mempersiapkan kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, alat perlindungan. Yang kedua, ketika gunung meletus, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas. Persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. Kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Gunakan perlindungan mata seperti kacamata renang atau lainnya. Jangan memakai lensa kontak. Pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Saat turunnya awan panas, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan. Yang ketiga yaitu setelah gunung meletus, jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Bersihkan atap dari timbunan abu karena beratnya bisa merusak atau meruntuhkan asap bangunan. Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu sebab bisa merusak mesin motor, rem, perseneling, hingga pengapian.